Halo, bertemu lagi dengan saya di channel ini, dan hari ini aku akan membahas tentang Leg 1, dimana matchday 27 Leg 1 ini akan digelar 27 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Diawali dengan laga Rennes versus Nice dan diakhiri dengan Olympique Marseille menghadapi Olympique Lyon. Kita lihat di laga yang pertama, Rennes versus Nice. Di laga ini dipresentasikan bahwa Nice mendapatkan kemenangan 40%, draw 40%, dan kalah 20%. Kita lihat sendiri di head to headnya, Rennes mendapatkan 1-0 kemenangan di laga sebelumnya, dan di laga sebelumnya juga 3-2, 1-1, 1-2, dan 0-0. Kita lihat di from ya, Rennes sendiri draw dan juga defeat. Jadi dia belum pernah menang di laga kandang sendiri di 5 laga terakhir ini, dan Nice baru mendapatkan 1 kali kemenangan dan 3 kali kalah. Melihat dari statistik sendiri di klasemen, Nice ada di posisi 16 dengan perolehan 29 poin, dan Rennes ada di posisi 8, 38 poin. Dan sepertinya laga ini akan dimenangkan oleh Rennes dengan skor mungkin tipis ya, 1-0 atau 2-1. Next, di laga yang berikutnya, Bordeaux akan menghadapi Metz. Metz sebetulnya kita lihat dulu, Metz ada di posisi 6 dan Bordeaux ada di posisi 11. Selisihnya selisihnya berapa? 5 poin ini ya, 5 poin, dan di head to head kedua tim lebih unggul Bordeaux ya. Bordeaux atau Bordeaux itu namanya timnya, dan rasio kemenangannya 80%. Tapi kita lihat di laga terakhir pertemuannya 0-0, 1-2, dan 2-0, 4-0, dan 2-0. Ada kemungkinan besar ini Bordeaux juga akan mendapatkan kemenangan dengan skor mungkin 1-0 atau 2-0. Next, di laga yang berikutnya ada laga antara Dijon versus Paris Saint-Germain. Laga yang akan digelar 27 Februari ini mungkin kalian pasti sudah paham ya, bahwa Paris Saint-Germain akan mendapatkan kemenangan di laga ini. Bahkan di sini 80% kemungkinan kemenangan ada di Paris Saint-Germain. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkejut nih. Dijon pernah menang 1 kali dengan skor 2-1 tipis pada di kompetisi ini. Kita lihat dulu di formnya ya. Di laga kandang belum pernah menang, draw dan defeat. Sedangkan Paris Saint-Germain menang dan defeat 1 kali. Kita lihat Dijon ada di posisi paling dasar klasemen dengan 15 poin yang didapat, sedangkan Paris Saint-Germain ada 54 poin dan selisih 4 poin dengan Lille yang ada di posisi 1. Melihat dari performa Paris Saint-Germain di Liga Champions kemarin, sepertinya akan dengan mudah yang melibas Dijon ini. Mungkin kemungkinan akan mendapatkan kemenangan sampai 0-3 atau 0-4 mungkin untuk Paris Saint-Germain. Next, di laga berikutnya ada AS Monaco vs Brest. Di laga ini AS Monaco di musim ini ya, AS Monaco cukup bagus ya, dimana dia ada di posisi 4 klasemen, dan Brest ada di posisi 12, 31 poin. Kita lihat dari head to headnya, 1 kali menang dan 3 kali win. Ini sangat mengejutkan ya, Brest lebih diunggulkan daripada AS Monaco. Tapi jika melihat dari statistik ini, memang sepertinya sangat diragukan ya AS Monaco untuk mendapatkan kemenangan. Mari kita lihat dulu AS Monaco di kandangnya dan di Brest di tandangnya. AS Monaco cukup bagus ini, mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 draw di kandang sendiri, sedangkan Brest ketika menghadapi musuh di tandang dia selalu mendapatkan kekalahan dan belum pernah mendapatkan kemenangan. Kemungkinan besar ini akan dimenangkan oleh AS Monaco meskipun dengan skor tipis 2-1 atau 2-0. Next, di laga yang berikutnya ada laga Nimes vs Nantes. Kita lihat dulu di posisinya dua tim ini, Nantes dan Nimes ada di posisi papan bawah Ligue 1 ya. Di sini dengan perolehan hanya selisih 1 poin. Mari kita lihat head to headnya.
Ini masih seri ya, 50 banding 50 dan 2 kali menang, 2 kali menang. Kita lihat di laga akhirnya Nantes menang 2-1. Ini kemenangannya tipis-tipis, terlalu tipis-tipis ya. 4-2, 1-0, 1-0. Mari kita lihat di laga tandang dan laga kandang. Next di kandang sendiri seri ya, 2-2, mendapatkan 2 kemenangan dan 2 kekalahan, sedangkan Nantes di kandang lawan mendapatkan 1 kali kemenangan, dan itu didapatkan ketika menghadapi Angers di kompetisi Leg 1 ini. Angers sendiri ada di posisi 10 ya, dan diprediksikan laga ini akan berakhir dengan skor mungkin 1-0 untuk kemenangan Nantes. Next di laga berikutnya Lorient vs Saint-Étienne. Wow, ini Saint-Étienne rasio kemenangannya 80%, dan di laga head to headnya kita lihat 2-0, 4-0, 2-1, 2-0. Pernah kalah 2-1 ya dari Lorient. Kita lihat ada di posisi mana sekarang, ada di papan bawah, sedangkan Saint-Étienne ada di posisi 14 dengan perolehan poin 30, berbanding 7 poin ya dengan Saint-Étienne. Ini artinya Lorient pasti akan bermain semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di laga kandang ini. Kita lihat di laga kandang sendiri Lorient jarang terkalahkan ya, hanya baru 1 kali, dan Saint-Étienne cukup bagus juga, bisa mendapatkan kemenangan di laga tandang. Dan diprediksikan laga ini akan dimenangkan oleh Lorient menurut saya dengan skor mungkin 2-1. Next di laga berikutnya ada laga Angers melawan Lens. Kita lihat 5 laga terakhir di kedua tim ini. Angers mendapatkan 2 kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kemenangan Lens. Ini masih draw ya hasilnya dari 5 head to head ini. Tapi kita lihat di laga terakhirnya Angers menang 3-1, dan ini merupakan hal yang sulit untuk ditebak karena di laga yang sebelumnya lagi 0-0. Jadi ada kemungkinan Lens mendapatkan kemenangan di laga ini. Dan melihat dari performa Lens sendiri di musim ini cukup bagus, dia bisa bersaing di papan atas Leg 1 ya. Sekarang ada di posisi 5 dengan perolehan 40 poin, dan Angers ada di 35 di posisi 10 dengan perolehan 35 poin, selisih 5 poin. Angers sendiri ketika bermain di kandang cukup bagus dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan, sedangkan Lens juga bermain di tandang juga bagus, selalu mendapatkan kemenangan dan tidak pernah kalah. Itu artinya mungkin di sini akan terjadi laga yang sangat sengit, dan akhirnya dimenangkan oleh Lens dengan skor 1-0. Next Reims vs Montpellier. Montpellier ini adalah tim yang pernah disinggahi oleh Olivier Giroud ya. Mari kita lihat head to headnya. 100% untuk kemenangan Reims. Kita lihat dulu di posisi sekarang ya. Reims ada di posisi mana? Oh, Reims ada di posisi 13 dengan perolehan 30 poin dan berselisih dengan Montpellier 8 poin. Kita lihat di head to headnya 4-0 laga terakhir. Ini kemungkinan Reims akan bermain luar biasa. Kita lihat di Reims di laga kandang sendiri mendapatkan 1 kekalahan, dan Montpellier juga cukup bagus. Dari 5 laga dia mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan di laga terakhir itu Montpellier berhasil mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Lyon ya. Artinya di laga ini mungkin kemungkinan besar Reims akan mendapatkan kekalahan dengan skor tipis 2-1 atau mungkin 3-2. Next di laga berikutnya Lille akan menghadapi Strasbourg. Lille sang papan atas klasemen Leg 1 sementara ini memang luar biasa ya dengan skema pemain yang ada. Lille termasuk salah satu tim yang selalu menjual pemain-pemain hebatnya seperti halnya Monaco ya. Tapi Monaco di 2 musim belakangan ini juga sudah mulai jarang menjual pemain-pemain hebatnya. Kita lihat di head to head 5 laga ini 60% banding 0 ya. Jadi drawnya 40%. Kita lihat di laga-laganya 3-0, 2-1, 2-2, 2-0 dan 1-1. Ini artinya jelas sekali ya bahwa Lille akan mendapatkan kemenangan di laga ini.
sepertinya nggak usah membahas ini ya. Ini juga sudah sama hasilnya, dan saya yakin ini laga akan berakhir dengan skor 3-0 atau mungkin 3-1. Next, di laga yang terakhir ada Olympique Marseille menghadapi Lyon. Nah, ini adalah laga yang cukup mendebarkan karena Lyon ada di posisi 2. Jika pun Lyon kalah pasti akan tersusul oleh Paris Saint-Germain yang ada di bawahnya. Menghadapi Marseille yang pernah ditangani oleh pelatih Rudi Garcia ini cukup sulit ya. Mari kita lihat di head to headnya 5 laga terakhir. Marseille 25%, 25% dan 50% wins Lyon. Semenjak ada Memphis Depay, Lyon memang cukup bagus bermain di sayap ya. Dan di laga tandang Lyon juga bagus, dan di laga kandang juga Marseille cukup mengenaskan menurut saya karena kalah 2 kali dan 1 kali menang aja. Dan sepertinya laga ini akan berakhir dengan skor 3-2 atau mungkin 3-1 untuk kemenangan Lyon. Itu dia untuk prediksi leg 1 hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat video ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe, like dan share. Semoga kalian JP semuanya.